Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Afriani dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 11 IPA 2 ingin menjelaskan atau mempresentasikan satu topik menarik, yaitu tentang Perang Diponegoro. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Siska Widyastari dan Jempa Rahayu, saya sendiri. Di sini terdapat 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, di mana dan kapan terjadinya perlawanan. Yang kedua, latar belakang terjadinya perlawanan dan kronologis peristiwa. Yang ketiga, tokoh-tokoh perlawanan. Yang keempat, akhir perlawanan. Dan yang terakhir, nilai kejuangan dalam perlawanan. Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro atau biasa disebut dengan Perang Jawa. Perang Diponegoro merupakan perlawanan dari penduduk Jawa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun. Bermula dari tanggal 21 Juli tahun 1825 yang dipimpin oleh putra Sultan Hamengkubuwana III yang bernama Raden Mas Ontowiryo atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Peperangan terjadi di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta. Latar belakang terjadinya perlawanan. Memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwana III, yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Meletusnya perang ini didasarkan pada visi dan cita-cita Pangeran Diponegoro, yakni untuk membentuk Kesultanan Yogyakarta yang memuliakan agama, yang berada dalam wadah negara Islam. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro disebut telah melakukan hijrah kultural. Bermula dari insiden Anjir. Awal dari insiden Anjir ini sebenarnya mulai terjadi pada tahun 1823. Jonker Anthony Hendrik Semiser diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Dia sangat membenci Pangeran Diponegoro, sehingga rela bekerja sama dengan Pati Danurejo untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Lalu, tepat pada tahun 1825, Semiser dan Danurejo memerintahkan anak buahnya untuk memasang anjir. Anjir dalam artian di sini adalah pancang atau patok. Anjir dipasangkan dalam rangka membuat jalan baru. Diponegoro merasa kesal karena anjir ini sengaja melewati makam leluhur Diponegoro tanpa seizin. Lalu, sang pangeran pun mulai memerintah rakyatnya untuk mencabut anjir itu. Tidak mau kalah, pengikut Diponegoro pun akhirnya mencabuti anjir tersebut dan menggantinya dengan tombak. Berawal dari insiden anjir inilah meletus salah satu perang dahsyat di tanah Jawa, yaitu Perang Diponegoro yang membentang Hindia Belanda. Perang Diponegoro sendiri mulai terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Rakyat Tegalrejo mulai berkumpul di suatu tempat. Mereka menyatakan setia kepada Diponegoro dan membawa beberapa senjata seperti pedang dan tombak. Lalu serdadu Belanda mulai mengepung kediaman Diponegoro di Tegalrejo. Akhirnya terjadi pertempuran sengit dan Tegalrejo pun berhasil dikuasai dan dibumi hanguskan oleh Belanda. Kemudian Diponegoro bersama pengikutnya mengungsi ke arah selatan Bukit Selarong untuk melanjutkan perlawanan melawan Kompeni. Sebelum melanjutkan perlawanan, terlebih dahulu sang pangeran mengungsikan anak-anak dan lansia ke daerah Dekso atau dekat Kulon Progo. Pangeran Diponegoro mulai membangun benteng di dekat Gua Selarong sebagai pertahanan. Dalam perjuangan ini ternyata ada beberapa bupati Hindia Belanda yang ikut memberontak bersama Diponegoro.
Tercatat 15 dari 29 pangeran, 41 dari 88 bupati, serta lapisan masyarakat pun ikut berjuang bersama Diponegoro, sehingga mengakibatkan pertempuran semakin sengit. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin yang tidak individualis. Beliau sangat memperhatikan keselamatan anggota keluarga dan anak buahnya. Sebelum melanjutkan perlawanan, Pangeran Diponegoro harus mengungsikan anggota keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang sudah lanjut usia ke Dekso atau daerah Kulon Progo. Untuk mengawali perlawanannya terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan di Gua Selarong. Diponegoro dan pasukan berperang dengan senjata seadanya, tetapi masyarakat dan para pendukung sangat bekerja sama. Seperti dilaporkan seorang komandan pasukan gerak cepat Belanda menceritakan sebagai berikut. Penduduk desa di sini begitu menyatu dengan para pemberontak, sehingga mereka langsung bergabung dengan musuh dan menyerang orang-orang kita Belanda dengan tembakan ketapel yang menyebabkan beberapa orang di pihak kita cedera. Mengatur strategi dari Selarong. Dari Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang, dipersiapkan beberapa tempat untuk markas komando. Cadangan, kemudian Pangeran Diponegoro menyusun langkah-langkah. Di antaranya yaitu merencanakan serangan ke daerah Keraton Yogyakarta dengan cara mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari pihak luar untuk membantu Belanda. Menyusun nama bangsawan yang bisa membantu dan siapa yang bisa menjadi musuh. Membagi daerah Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa wilayah perang dan mengangkat pemimpin di masing-masing daerah. Pangeran Diponegoro juga sudah membagi 16 wilayah perang seperti Yogyakarta dan sekitarnya. Dipimpin oleh Pangeran Adinegoro, sang adik, dan diangkat sebagai pati dengan gelar Suryenglogo. Wilayah Bagelen diserahkan kepada Pangeran Suryokusumo dan Temenggung Reksoprojo. Perlawanan daerah Kedu diserahkan kepada Kiai Muhammad Anfal dan Mulyo Sentiko. Bahkan di daerah Kedu, Pangeran Diponegoro juga mengutus Kiai Hasan Besari, mengobarkan semangat perang sabil untuk mempertahankan pasukan yang telah ada. Pangeran Abu Bakar didampingi Pangeran Muhammad pemimpin perlawanan di Lowanu. Perlawanan di Kulon Progo diserahkan kepada Pangeran Adi Suryo dan Pangeran Somonegoro. Yogyakarta bagian utara dipimpin oleh Pangeran Joyokusumo. Yogyakarta bagian timur diserahkan kepada Suryo Suronegoro, Somodiningrat, dan Suronegoro. Perlawanan di Gunung Kidul dipimpin oleh Pangeran Singosari. Daerah Pleret dipimpin oleh Kertopengalasan. Daerah Pajang diserahkan kepada Warso Kusumo dan Martoloyo. Sementara itu, daerah Sukawati dipimpin Temanggung Kertodirjo dan Mangunegoro. Gawang dipimpin oleh Temenggung Gajah Pernolo. Langon dipimpin oleh Pangeran Notobroto Projo. Serang dipimpin oleh Pangeran Serang. Sebagai pucuk pimpinan, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi atau Paman Pangeran Diponegoro, Alibasa Sentot Prawiridirjo sebagai Panglima Muda, dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Nyi Ageng Serang yang sudah berusia 73 tahun bersama cucunya, R.M. Papak bergabung bersama pasukan Diponegoro. 3 minggu setelah penyerbuan Tegarejo, pasukan Diponegoro kembali menyerang Keraton Yogyakarta. Pasukan Diponegoro berhasil menduduki keraton. Pada tahun-tahun awal, Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perang sabil berjalan sangat efektif. Pusat kota dapat dikuasai. Namun, pasukan Diponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda di Gowo. Secara umum, dapat dikatakan pasukan Pangeran Diponegoro mendapatkan banyak kemenangan. Untuk memperkokoh kedudukan Pangeran Diponegoro oleh para ulama dan pengikutnya, ia dinobatkan sebagai raja dan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Perluasan perang di berbagai daerah. Perlawanan Pangeran Diponegoro terus meningkat. Beberapa pos pertahanan Belanda dapat dikuasai. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur meluas ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering dikenal dengan Perang Jawa. Semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan para ulama bergerak untuk melawan kekejaman Belanda.
Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Beberapa komandan tempur dikirim ke berbagai daerah pertempuran. Misalnya Letkol Clarence dikirim ke Tegal dan Pekalongan, kemudian Letkol Diel ke Banyumas. Jenderal de Kock sebagai pimpinan perang Belanda berusaha meningkatkan kekuatan untuk menambah kekuatan Belanda. Juga didatangkan bantuan tentara Belanda dari Sumatera Barat. Belanda berusaha menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro. Sasaran pertama Belanda yaitu pos pertahanan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Pada tanggal 4 Oktober 1825, pasukan Belanda menyerang pos tersebut. Namun ternyata pos Gua Selarong sudah kosong. Ini memang sebagai bagian strategi Pangeran Diponegoro. Pos pertahanan Diponegoro sudah dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan Ali Basyah Sentot Prawirodirjo. Pada tahun 1826, pasukan Ali Basyah Sentot Prawirodirjo ini berhasil mengalahkan tentara Belanda di daerah-daerah bagian barat atau Kulon Progo dan sekitarnya. Sementara itu, di Gunung Kidul, pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Singosari juga mendapatkan berbagai kemenangan. Pertahanan Belanda di Prambanan juga berhasil diserang oleh pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Tumenggung Surenogoro. Pleret sebagai pos pertahanan Diponegoro juga sering mendapat serangan Belanda. Meskipun demikian, Pleret masih dapat dipertahankan oleh pasukan Diponegoro di bawah Kertopenggalasan. Istilah mancanegara untuk menyebut daerah-daerah yang berada di luar Yogyakarta. Misalnya, terjadi perlawanan sengit di daerah Serang, daerah perbatasan antara Keresidenan Semarang dan Surakarta. Daerah-daerah mancanegara bagian timur terus melakukan perlawanan di bawah para bupati, misalnya di Madiun, Magetan, Kertosono, Ngawi, dan Sukawati. Sementara itu, peperangan di daerah mancanegara bagian barat meluas di wilayah Bagelen, Magelang, dan daerah-daerah Keresidenan Kedul lainnya. Benteng Stelsel pembawa petaka. Pangeran Diponegoro menerapkan beberapa strategi perang. Pangeran Diponegoro menerapkan perang dengan penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar. Selain itu, ia juga menjalankan prinsip perang gerilya. Bahkan, Pangeran Diponegoro juga menerapkan strategi perang atrisi atau penjemuan. Strategi ini mengubah perang secara langsung dengan perang jangka panjang agar Belanda sampai bosan. Dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda, pasukan Pangeran Diponegoro senantiasa bergerak dari pos pertahanan yang satu ke pos yang lain. Pengaruh perlawanan Diponegoro ini semakin meluas. Perkembangan perang Diponegoro ini sempat membuat Belanda kebingungan untuk menghadapi pasukan Diponegoro yang bergerak dari pos yang satu ke pos yang lain. Jenderal de Kock menerapkan strategi dengan sistem benteng Stelsel. Dengan strategi benteng Stelsel, sedikit demi sedikit perlawanan Diponegoro dapat diatasi. Dalam tahun 1827, perlawanan Diponegoro di beberapa tempat, misalnya di Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang, berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Setiap tempat dihubungkan dengan benteng pertahanan. Selain itu, Magelang dijadikan pusat kekuatan militer Belanda. Dengan sistem benteng Stelsel, ruang gerak pasukan Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Tetapi, perlawanan rakyat masih terjadi di beberapa tempat. Pasukan Diponegoro di Bayumeneng harus bertahan dari beberapa serangan Belanda. Di Rembang, di bawah pimpinan Raden Tumenggung Aryo Sosrodilogo, rakyat mengadakan perlawanan di daerah Rajekwesi, namun perlawanan di Rembang dapat dipatahkan oleh Belanda pada bulan Maret 1828. Sementara itu, pasukan Diponegoro di bawah Sentot Prawidirjo justru berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan atau daerah di Kulon Progo sekarang. Penyerangan ini berhasil menewaskan Kapten Ingen. Peristiwa penyerangan benteng di Nanggulan ini mendapat banyak perhatian para pemimpin perang Belanda. Pasukan Belanda dikonsentrasikan untuk mendesak dan mempersempit ruangan gerak pasukan Sentot Prawidirjo dan kemudian mencoba untuk mendekati agar mau berunding. Ajakan Belanda ini berkali-kali ditolak. Belanda kemudian meminta bantuan kepada Ria Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot Prawidirjo. Pertahanan hati Sentot Prawidirjo pun luluh dan menerima ajakan untuk berunding.
Pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri antara Sentot Prawidirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. 1. Sentot Prawidirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. 2. Pasukan Sentot Prawidirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. 3. Sentot Prawidirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. 4. Sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawidirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Penyerahan diri dan tertangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Pasukan ini bergerak dari satu pos yang ke pos lainnya. Belum ada tanda-tanda perlawanan Diponegoro akan berakhir. Belanda kemudian mengumumkan kepada halayak pemberian hadiah sejumlah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi nampaknya tidak ada yang tertarik dengan pengumuman itu. Akhir perlawanan, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Tokoh-tokoh yang berperan. 1. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Yang kedua, Pangeran Mangkubumi adalah paman dari Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, Alibasa Sentot Prawidirjo adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV. Yang keempat yaitu Mangunegoro. Yang keempat, Mangunegoro yaitu teman berperang Alibasa Sentot Prawidirjo. Yang kelima, Kyai Mojo yaitu sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Yang keenam adalah Ageng Serang adalah seseorang yang sangat anti terhadap Belanda. Dan yang ketujuh, R.M. Papa adalah cucu dari Ki Ageng Serang. Yang ke-8, Jonker Anthony Hendrik Smithson adalah Presiden Yogyakarta. Pati Danurejo adalah seorang pati. Ke-10, 15 pangeran dari berbagai kerajaan. Yang ke-11, 41 bupati. Dan yang terakhir adalah Jenderal de Kock adalah jenderal Belanda. Nilai-nilai kejuangan. 1. Nilai cinta tanah air dan bela negara. 2. Nilai kepemimpinan. 3. Nilai keagamaan. 4. Nilai pantang menyerah. 5. Nilai kebudayaan.